Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 9E. Kami beranggotakan Saya Kalista absen 5. saya Handika absen 12. Saya Juan absen 18. Dan saya Stephen absen 23. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat salah satu produk bioteknologi yaitu Odading. Tujuan kami membuat percobaan ini adalah untuk mengetahui ilmu bioteknologi sederhana melalui fermentasi dan dapat mempraktikkan ilmu bioteknologi pada bidang pengelolaan pangan. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, atau bagian-bagiannya enzim, DNA, sel, dan lain-lain untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu bioteknologi konvensional tradisional mengandalkan proses alami seperti fermentasi, contohnya pembuatan tape, tempe, yogurt, keju, dan yang akan kita buat pada kesempatan ini yaitu Odading. Bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetik dan manipulasi DNA, contoh tanaman transgenetik, kloning, terapi gen, vaksin DNA. Fermentasi adalah proses penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme seperti algi atau bakteri secara anaerob tanpa oksigen untuk menghasilkan energi. Produk fermentasi biasanya berupa alkohol, asam laktat, atau gas. Untuk bahannya, yang pertama kita siapkan 100 ml atau 10 sendok makan air hangat, 50-60 gram atau 3-4 sendok makan gula, 3 gram atau 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur ukuran kecil, 30 gram atau 3 sendok makan minyak goreng, 250 gram atau 25 sendok makan terigu protein sedang, dan setengah sendok teh garam. Lalu untuk alatnya, kita siapkan kompor, penggorengan, spatula adonan, capitan, sendok makan dan sendok teh, alat gilas, pembungkus menggunakan plastik wrap atau kain, mangkuk untuk adonan, alas meja, timbangan digital, dan gunting. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat Odading. Yang pertama, siapkan 100 ml air hangat, 1 butir telur, 50 hingga 60 gram gula, dan 3 gram ragi. Campurkan air hangat dengan gula, lalu aduk hingga benar-benar larut. Setelah itu, masukkan ragi ke dalam larutan gula. Tunggu hingga ragi mengambang. Lalu, masukkan 1 butir telur ke dalam larutan. Aduk hingga rata. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang di dalam mangkuk berukuran besar. Masukkan adonan cair yang sudah dibuat ke tepung terigu, lalu aduk secara perlahan. Jika adonan sudah terbentuk, aduk adonan dengan tangan. Lakukan hingga adonan tercampur merata. Setelah itu, tutup bagian atas mangkuk dengan plastik wrap untuk mengembangkan adonan. Tunggu selama 40 hingga 60 menit atau hingga adonan membesar 2 kali lipat. Setelah itu, buka plastik wrap lalu kempeskan adonan dengan tangan yang sudah dilumuri oleh minyak. Taburkan sedikit tepung terigu ke alas meja yang bersih, lalu taruh adonan di atasnya. Tipiskan adonan dengan alat gilas dengan ketebalan 1 hingga 1,5 cm. Potonglah adonan agar berbentuk kotak-kotak. Lalu, tutup adonan yang sudah dipotong dengan plastik wrap selama 10 menit. Pastikan letak adonan yang dipotong satu dengan yang lainnya tidak terlalu dekat. Setelah itu, goreng adonan dengan api kecil tetapi minyaknya panas. Tunggu hingga warnanya kecoklatan. Setelah itu, tiriskan Odading yang sudah matang. Odading siap disajikan. Adonan Odading yang kami buat
mengembang menjadi 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Kami membutuhkan waktu 1 jam untuk fermentasi adonan tersebut sehingga dapat mengembang dengan baik. Adonan odading mengembang karena adanya proses fermentasi yang dipicu oleh penggunaan ragi. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berperan dalam mengubah gula menjadi gas dan alkohol melalui proses yang disebut fermentasi. Ragi yang digunakan dalam adonan adalah jenis mikroorganisme yang disebut Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini memerlukan kondisi yang hangat dan kelembaban untuk berkembang biak. Ketika ditambahkan ke dalam adonan, ragi akan mengonsumsi gula yang ada di tepung dan bahan lainnya sebagai sumber energi. Fermentasi adalah proses metabolik di mana ragi mengubah gula, terutama glukosa, menjadi karbon dioksida atau CO2 dan alkohol atau etanol dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh ragi selama fermentasi akan terjebak di dalam adonan yang terdiri dari gluten dan struktur tepung lainnya. Gas CO2 inilah yang membuat adonan mengembang. Semakin banyak CO2 yang terperangkap dalam adonan, semakin besar gelembung udara yang terbentuk, sehingga adonan menjadi lebih mengembang dan lebih ringan. Nah, demikian pembuatan odading dari kelompok kami. Semoga kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Sekian dan terima kasih.